Oke, saudara-saudara, kita berjumpa kembali di Rayudi Channel. Salam otomotif, salam sehat untuk kita semuanya. Semoga dimudahkan selalu rezekinya. Amin. Nah, saudara-saudara, kali ini ada mobil Mazda 2 tahun 2010 ya, mobil lama ini. Nah, mobil ini tuh mengalami overheat. Coba lihat sampai di sini lampu indikatornya menyala pada saat mesin sudah hidup nih, lihat ya. Nih, menyala terus. Ini orangnya bawa mobil ini dari tempat dia itu ke bengkel saya itu berapa kali berhenti ya katanya ya, karena ini menyala dia langsung berhenti, jadi dia harus matikan mesinnya di jalan terus begitu. Lalu AC-nya nggak dingin. Nah, otomatis kalau mesin panas AC juga akan tidak dingin. Jadi bukan berarti karena masalahnya di AC ya. Dan di sini setelah saya coba cek ya, ternyata ini fan kipasnya itu tidak mau mati-mati, nyala terus. Harusnya kalau yang normal itu kalau mesinnya tidak overheat, kipas itu ada jeda untuk off ya, untuk istirahat. Jadi fan kipas radiator ini harus ada waktu berhenti. Jadi nanti dia mati sebentar, off, baru dia on lagi, begitu seterusnya. Jadi otomatis ya, mati hidup begitu terus dan begitu seterusnya. Jadi mobil ini masih selamat ya, masih selamat karena saya tidak melihat ada yang aneh, hanya saja memang mesinnya itu overheat. Nah, saya cek di bagian tali kipas ini masih utuh ya, karena terkadang masalah overheat itu bisa karena fan belt atau tali kipas ini putus. Karena pernah juga mengalami hal seperti itu saya ya, mobil Mazda 2 sama juga saya pernah alami, tali kipasnya tuh putus, jadi water pump tidak berputar. Itulah sebabnya sampai mobil itu mengalami overheat ya, karena tidak ada sirkulasi air. Nah, sedangkan ini tali kipasnya masih oke. Dan di sini saya akan mengisi air radiator ya. Coba kita lihat di sini. Ternyata ini yang punya mobil nggak pernah ngecek ya, nggak pernah ngecek radiator juga, dia nggak pernah cek. Nah, pada saat pengisian air radiator ternyata dari selang yang menuju ke AC ya, ke dalam, di sini mengalami kerusakan nih, lihat nih ya. Ini nih masalahnya di sini. Ini patah. Jadi ini tuh biasanya kalau yang mobil-mobil lain saya perhatikan suka dibuntu, suka ditutup di sini selang. Karena ini kan untuk pemanas ya, untuk heater ya. Jadi di sini masalahnya sudah ketemu. Ternyata kenapa air radiatornya diisi nggak penuh-penuh? Ya, ternyata masalahnya di sini. Nah, selang ini yang sudah tidak ada pada posisinya. Jadi otomatis pada saat pengisian air radiator akan keluar dengan sendirinya di sini karena sudah jebol ya. Nah, ini kan ada dua ini selangnya atas bawah nih. Nah, biasanya ini suka dibuntu. Jadi di sini dipotong dua-duanya terus disumpel, dimatikan. Jadi tidak dipakai lagi ke dalam. Cuman ini yang punya mobil minta dibalikin seperti asli lagi, jadi tidak ada masalah ya. Kita kembalikan lagi seperti aslinya saja. Nah, buat saudara-saudara yang punya mobil ya, Bapak Ibu, kalau indikatornya menyala untuk suhu mesin lagi saat kita menyetir, itu perlu hati-hati ya, sebaiknya menepi saja dulu karena dia sudah kasih tahu ya ada masalah dengan soal suhu mesin. Nah, ini yang patah nih, ini yang masalah ini nih ya, ini patah nih. Nah, ini yang jadi masalah, kenapa sampai selangnya itu sampai lepas tidak ada di rumahnya. Dan di sini saya keluarkan saja ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya pengalaman yang sama, misalnya mengalami hal seperti dengan mobil yang sama ya, jangan panik ya. Kita cari tahu aja dulu apa permasalahannya. Kalau memang sama, nanti di sini kita bisa langsung masukin saja ke sini. Nah ya, tapi nanti ini kan dia agak kendor karena kan rumahnya sudah patah. Nah, yang tadi saya pegang itu kan patah. Jadi di sini kita tetap pakai selang lamanya karena selangnya nggak apa-apa, hanya rumahnya saja yang sudah patah. Nah, di sini tuh masalahnya kita pakai klem-kleman baru ya. Jadi jangan pakai klem yang lama. Kalau klem lama kan jepit, ini diputar bisa pakai obeng ya. Kemudian nanti sebelum dipasang begini, di bawahnya dikasih itu dulu, selatip putih peralon dulu. Kita buntel-buntel di situ terus kasih lem sedikit ya. Terus kita klem yang kencang. Nah, seperti ini aja. Nah, jadi di sini sudah saya selesaikan selang yang lepas tadi itu. Sekarang di sini coba kita akan mengisi air radiator ya. Kalau saya lihat memang mobil ini selamat ya. Artinya selamat tuh maksudnya tidak terjadi kerusakan vital. Karena biasanya kalau mobil sampai mengalami overheat dan dibawa terus, itu biasanya umum sekali masalah terjadi kerusakan pada internal mesin. Terlebih di bagian packing cylinder head ya, atau di cylinder headnya sendiri tuh dia bisa melengkung atau
pakinya jebol, itu ngeri sekali ya. Nah ini udah selesai, airnya saya isi sudah, saya lihat bisa berhenti ya, ada di atas. Kalau tadi nggak bisa penuh-penuh karena diisi langsung turun. Nah sekarang kita coba hidupkan, coba lihat. Oke, lampu indikator langsung mati. Ini masih dingin karena diisi air radiator yang baru ya. Nah untuk kita melihat berikutnya, mana tahu ada yang lain ya masalahnya. Kita tunggu aja sampai fan kipas menyala secara otomatis. Kalau mobil dengan menggunakan kipas radiator sebagai pendingin utama ya, ciri-cirinya di situ aja. Jadi AC jangan dihidupkan terlebih dahulu. Kita bisa kontrol apakah kipas ini dia menyala terus-terusan atau tidak. Kalau dia menyala terus-terusan nggak ada jedahnya, itu berarti ada masalah dengan sistem pendingin. Dan kerusakannya itu bisa karena memang seperti ini, salangnya itu yang terlepas dari rumahnya, air radiator berkurang. Kemungkinan lain bisa juga karena termostatnya tidak terbuka. Kemungkinan lain lagi ada mampet atau buntu pada radiatornya sendiri. Ya sehingga nanti di tabung reservoir itu seperti ngegolak-golak air ya. Jadi ada bunyi itu berarti panas. Kemungkinan lain juga bisa karena water pumpnya ada bocor. Jadi di radiator airnya tuh berkurang. Nah di sini saya pantau sepertinya baik-baik saja ya. Tinggal saya menunggu nih sampai fan kipas itu dia nanti off ya. Setelah nanti dia, ini kan tunggu suhu kerja mesin. Begitu suhu kerja mesin sekitar 90 derajat, nanti kipas fan akan menyala tanpa AC dihidupkan ya. Lalu setelah itu kita tunggu baru dia akan hidup sendiri dan mati sendiri kipasnya. Sekarang mesinnya sudah hidup nih ya. Ini sudah berputar fan belnya, mesin sudah hidup. Dan saya akan menunggu sampai proses kipas radiatornya ini akan menyala secara otomatis. Kalau dia masih menyala terus berarti masih ada yang salah. Ya harus cari tahu lagi, bisa jadi termostat yang tidak terbuka. Nah ini kipasnya sekarang sudah on. Ya kita tunggu sesaat ya, sebentar ya. Dia harus mati nih kipasnya, nggak boleh menyala terus. Dari sini aja kita bisa mengontrol bahwa mobil tersebut berfungsi sistem pendinginnya dengan baik ya, tidak ada gangguan. Makanya kipas itu jangan dijamper-jamper. Ada mobil kan suka dijamper kipasnya jadi nyala terus nggak mati-mati. Jadi kita nggak tahu ya. Nah ini sudah nyala lumayan lama ya Bapak Ibu, udah lumayan lama, dan di sini indikatornya sudah tidak muncul lagi. Dan kalau sudah begini sudah dapat dipastikan AC akan kembali normal. Jadi AC yang tidak dingin itu alias panas itu bukan karena AC-nya rusak, tapi efek dari mesin itu mengalami overheat. Coba lihat ya. Nah di sini kipasnya sudah off. Nah ya sudah off ya. Dan di bagian yang tadi kita perbaiki tidak ada masalah, tidak ada lagi air yang bocor. Nah jadi seperti itu ya Bapak Ibu, mudah-mudahan informasi ini bisa sedikit membantu Bapak Ibu. Intinya kalau mengalami lagi menyetir di jalan tiba-tiba indikator menyala itu ya, suhu mesin lebih baik segera menipis saja karena resiko teman-teman. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara, demikian video kali ini. Mobilnya sudah selesai ya. Jadi masalah overheat di mobil Mazda 2 hanya gara-gara selangnya yang mengalami permasalahan ya. Dan ini jawabannya untuk masalah di mobil ini. Semoga sedikit informasi ini bisa membantu. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe teman-temannya dan sampai jumpa lagi. Terima kasih, thank you, bye.